Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bekas Profesor. Kalau berbicara soal sejarah tentunya akan sangat seru sekali ya kalau kita mengetahui sejarah-sejarah yang tersembunyi, apalagi sejarah-sejarah yang penuh kontroversial yang termakan oleh propaganda. Tentunya harus didasari ilmu dan data yang akurat. Kali ini gue bakal ngebahas tokoh penting yang mungkin kalian sudah kenal ya, pernah nonton filmnya di film-film Hollywood, yaitu Kapten Barbarossa atau Kapten Barbossa. Nah, karakter dia tuh ada di film Pirates of Caribbean ya kan. Memang Barbarossa ini kalau dilihat di filmnya itu annoying banget ya karakternya, dan mungkin ini masih berhubungan dengan pembahasan video kita yang sebelumnya. Kalau yang belum nonton silahkan nonton dulu video sebelumnya. Di sana gue membahas tentang Kapten Jack Sparrow. Oke, anyway, beberapa pakar menyebutkan Hollywood adalah corong barat dalam melakukan propagandanya untuk mengaburkan sejarah secara tidak langsung kepada generasi-generasi Islam. Bahkan bukan hanya Islam ya, sejarah-sejarah Rusia, sejarah perang Vietnam. Udah pernah nonton ini kan kalian, film Rambo. Nah, di mana si Rambo ini merupakan karakter yang overpower ya. Gak mungkin banget sih kalau dalam dunia nyata, kayak mirip-mirip Saitama dalam manga One Punch Man ya. Dia bisa ngebantai begitu banyak pasukan Vietnam pada film itu ya. Fakta sebenarnya adalah Amerika kalah dalam perang Vietnam itu. Iya. Itulah namanya propaganda. Oke, pembahasan kali ini ialah tentang tokoh Barbossa di film Pirates of the Caribbean, di mana karakter Barbossa sebagai Kapten Black Pearl yang digambarkan sangat jahat dan juga bengis. Malah yang lebih parah, penjelasan produser bahwa Barbossa itu adalah karakter fiksi alias tidak pernah ada ya. Tapi ya make sense sih kalau doi emang ngungkapin bahwa karakter Barbossa dalam kutip yang ada dalam film itu memanglah nggak ada. Karena Kapten Barbossa itu bukan seperti apa yang difilmkan dalam film Hollywood itu. Nah, Barbarossa ini tokoh yang sangat terkenal banget bro. Jadi tahu nggak game yang penjualannya sangat fantastis, yaitu Assassin's Creed. Ya, tepatnya di Assassin's Creed Black Flag. Nah, ada nih tokoh si Bapak Barbarossa ini. Not feeling ya bagi penggemar Disney atau khususnya Pirates of Caribbean, soalnya gue sama tim mencoba untuk membongkar sejarah yang satu ini. Nah, film sequel propaganda tentang Barbarossa ini telah diproduksi sebanyak 5 episode atau 5 seri film ya. Yang pertama itu Pirates of Caribbean The Curse of the Black Pearl tahun 2003, Dead Man's Chest pada tahun 2006, lalu Pirates of Caribbean At the World's End tahun 2007, Pirates of the Caribbean on the Stranger Tides pada tahun 2011, dan yang terakhir Pirates of the Caribbean Dead Men Tell No Tales pada tahun 2017. Sebenarnya siapa sih Kapten Barbarossa ini yang sering kalah kalau dalam film itu ya, sering dikerjain banget sama si Jack Sparrow. Nah, ternyata sejarah berkata lain, sangat jauh sekali dari gambaran film-film Hollywood. Justru Kapten Barbarossa ini adalah laksamana Islam yang sangat ditakuti di Turki pada zaman Khilafah Utsmani atau Ottoman. Nah, di sini gua ada foto untuk mengenang sosok kepahlawanan dari Barbarossa. Nah, patung ini tuh berada di Turki ya. Pada abad ke-15 di Laut Mediterania ada 2 bajak laut bersaudara yang disebut dengan Barbarossa Brothers. Kedua tokoh ini menjadi legenda dalam perbajak lautan dan merupakan tokoh bahari yang sangat ditakuti oleh orang-orang Eropa pada zamannya. Dan sejarah mencatat bahwa mereka adalah bajak laut nomor 1 yang paling ditakuti. Nah, inilah faktanya ya, fakta dari seorang tokoh Barbarossa atau Barbossa. Buat kalian yang pengen lebih detail mengenai tokoh Barbossa ini atau Barbarossa ini, kalian bisa baca buku yang berjudul A Great Life Pirates Who Ruled the High Seas. Oke. Kebiasaannya tuh sama kayak
ya kebanyakan bajak laut seperti umumnya ya, yaitu membajak barang-barang berharga yang diangkut oleh kapal-kapal milik kerajaan-kerajaan Eropa yang melintasi laut Mediterania. Awak kapal yang dibajak biasanya diberi dua pilihan, mati karena melawan atau hidup dengan menyerah secara sukarela. Nah, Barbarossa ini bukanlah sebuah nama. Barbarossa merupakan kata dalam bahasa Latin, gabungan dari kata barber, yaitu tukang cukur, dan juga rosa, yaitu penyanyi. Jadi rosa ada tukang cukur. Enggak. Canda. Jadi Barbarossa ini yaitu berasal dari kata barber yang berarti janggut dan juga rosa yang berarti merah. Jadi si janggut merah ya. Ada juga yang mengatakan Baba Ark. Barbarossa ini merupakan julukan yang diberikan oleh para pelaut Eropa kepada kakak beradik Aruj dan Khairuddin dari Turki atau dari Khair ad-Adin atau Khidr. Nah, kedua kakak beradik ini hanyalah pelaut biasa yang biasa rutin berlayar di wilayah perairan Yunani dan juga perairan Turki. Pada suatu hari tanpa sebab yang jelas tiba-tiba kapal milik keluarga mereka diserang secara brutal oleh kapal milik militer yaitu militer Knight of Rhodes. Dalam peristiwa ini adik bungsu Aruj dan Khairuddin tewas terbunuh. Aruj dan Khairuddin sangat terpukul dengan kematian adik bungsu mereka. Nah, sejak saat itulah mereka melakukan aksi bajak laut kepada semua kapal-kapal militer milik kerajaan-kerajaan Kristen. Aksi-aksi mereka sangatlah menggemparkan dan membuat mereka ditakuti militer Kristen. Nah, Aruj dan Khairuddin pun kemudian dikenal sebagai The Barbarossa Brothers Pirates karena keduanya memiliki janggut yang berwarna merah. Kaum Eropa menyebut Barbarossa ini sebagai bajak laut walaupun sebenarnya tidak ada lambang-lambang bajak laut di kapalnya ya, seperti gambar tengkorak kan biasanya gitu kan, benderanya berwarna hitam. Justru bendera yang dipasang oleh Aruj dan Khairuddin di kapal mereka adalah sebuah bendera berwarna hijau berisi kaligrafi doa. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin ya Muhammad. Lalu ada 4 nama Khulafaur Rasyidin. Terus ada pedang Zulfikar dan bintang segi 6 Yahudi atau bintang David. Awak kapal yang dipimpin oleh kedua bersaudara ini terdiri atas orang-orang Islam dari bangsa Moor, Turki dan juga Spanyol serta beberapa orang Yahudi. Nah, pada tahun 1492 Masehi, Andalusia yang sejak tahun 756 Masehi dikuasai oleh Daulah Khilafah Islamiyah jatuh ke tangan pasukan Salib yang terdiri atas pasukan gabungan Aragon dan Spanyol. Nah, dalam peristiwa penaklukan Andalusia ini jutaan orang Islam dan Yahudi dibantai pasukan yang dipimpin oleh Ferdinand II Aragon. Nah, peristiwa ini membuat haluan misi dendam Aruj dan Khairuddin menjadi misi jihad Islam. Bahu-membahu bersama sekelompok milisi dari bangsa Moor, mereka kemudian menyelamatkan puluhan ribu umat Islam dari Spanyol ke Afrika Utara, yaitu wilayah Maroko, Tunisia, dan Aljazair. Kemudian mereka membangun basis pertahanan di Laut Aljazair untuk menghadang gelombang serangan pasukan salib dari jalur Afrika Utara menuju Tanah Suci Palestina. Khalifah Islam saat itu yaitu Sulaiman I mendengar cerita-cerita heroik Barbarossa bersaudara. Sulaiman ke-1 sangat kagum dengan heroisme mereka. Nah, karena prestasi mereka di lautan, akhirnya Sulaiman ke-1 mengangkat Aruj dan Khairuddin sebagai Kapudan Pasha atau Panglima Angkatan Laut Khilafah Islamiyah untuk membenahi Angkatan Laut Daulah Khilafah Islamiyah yang sangat amburadul. Salah satu senjata penjajah yang sampai saat ini digunakan adalah politik adu domba atau divide et impera. Sama ya kayak penjajahan Indonesia waktu itu, kalian juga pasti mempelajarinya di sekolah ya kan. Nah, ini juga sama halnya dengan perjuangan Barbarossa. Pada tahun 1518 Spanyol berhasil menghasut Amir kota Tlemcen atau Tilmisan ya untuk melancarkan pemberontakan kepada kepemimpinan Aruj. Aruj kemudian menyerahkan kepemerintahan Aljazair kepada Khairuddin untuk sementara. Lalu ia memimpin pasukan untuk berangkat ke Tlemcen. Nah, pada saat itu hati Aruj sangat
pilu karena ia malah berperang dengan saudaranya sendiri ya, saudara seiman gitu. Akibatnya ia kurang berkonsentrasi dalam peperangan tersebut. Pasukannya kocar-kacir ya, mengalami kekalahan. Aruj sempat lolos namun banyak pasukannya yang tertangkap. Karena hubungan emosionalnya dengan anak buahnya, Aruj kembali ke Tlemcen untuk bertempur dan ia pun gugur dalam pertempuran tersebut. Sedih banget sih ya. Memang kayaknya hatinya tuh pada perang tersebut berkecambuk banget ya kan. Mau melawan tapi saudara sendiri gitu. Tapi nggak ngelawan gimana gitu kan. Nah kemudian kepemimpinan Angkatan Laut Daulah Khilafah Islamiyah beralih ke tangan Laksamana Khairuddin. Nah dari sini Spanyol mengira bahwa era kejayaan Barbarossa di Laut Tengah itu telah berakhir. Lalu dengan percaya dirinya, Spanyol mengirim 20.000 pasukan tentara ke Aljazair. Namun Khairuddin berhasil menghajar pasukan laut tersebut. Guna meminimalisir ancaman dari wilayah sekitar Aljazair, selain ancaman utama yaitu dari Spanyol ya, Khairuddin kemudian meminta kepada Khilafah Sulaiman ke-1 agar kekuasaan Amir Tunisia dan juga Tlemcen dialihkan kepadanya. Dan Sulaiman ke-1 pun setuju. Pada tahun 1519, Khilafah mengangkat Khairuddin sebagai Beylerbey atau Bakhlair Baik atau wakil Khilafah untuk wilayah Aljazair dan juga sekitarnya. Kemudian Khairuddin juga ditugaskan untuk memimpin pasukan elit Daulah Khilafah Islamiyah yaitu pasukan Janissary. Dalam masa kepemimpinan Khairuddin, pasukan Janissary berhasil melakukan banyak sekali penyelamatan umat Islam di Andalusia. Tercatat mereka melakukan 7 kali pelayaran dengan 36 buah kapal untuk mengangkut umat Islam Spanyol yang diburu bagai binatang oleh Ferdinand II dan pasukan salibnya. Pertengahan dekade 1520-an pasukan darat Janissary yang dipimpin langsung oleh Khilafah Sulaiman ke-1 berhasil memenangkan semua pertempuran darat. Nah pada saat yang bersamaan pasukan laut Janissary yang dipimpin oleh Khairuddin juga berhasil mengontrol lalu lintas pelayaran di Laut Tengah secara penuh. Kondisi ini membuat pasukan salib Eropa menjadi pusing 7 keliling. Dalam suasana putus asa pada tahun 1529 di Pulau Penon, Spanyol menembakkan meriam ke menara masjid saat azan berkumandang. Berani banget ya. Maka terjadilah peperangan hebat di Penon dan setelah 20 hari peperangan, akhirnya Penon pun berhasil dikuasai kembali oleh Khairuddin. Sementara di daratan, Sulaiman ke-1 membombardir Wina atau ibu kota Austria ya, dengan 2 kali serangan namun keduanya gagal. Nah dan yang ini juga gue baru tahu nih. Pasukan Islam yang mundur dari pertempuran meninggalkan beberapa karung kopi yang kemudian mengubah aturan Paus Roma yang sebelumnya mengharamkan minuman yang biasa diminum kaum muslim. Kemudian mereka menyebut minuman itu dengan nama cappuccino. Pada tahun 1535 pasukan salib gabungan Spanyol dan Genoa di bawah pimpinan Charles V dan Andreas Doria, Knight of Malta, menyerang Tunisia dengan kekuatan 25.000 orang pasukan dan 500 kapal. Pertempuran pun berjalan tidak imbang, kemudian Tunisia akhirnya jatuh ke tangan Spanyol. Pada tahun-tahun selanjutnya, Khairuddin sang Barbarossa mengalami beberapa kali kekalahan. Namun ia berhasil menduduki kepulauan Baleares dan merampas kapal-kapal Portugis dan Spanyol di Selat Gibraltar. Tahun 1538, pasukan salib gabungan Italia Spanyol menyerang Preveza yang saat itu merupakan pelabuhan penting di Laut Tengah. Andrea Doria memimpin 40 kapal dan Barbarossa hanya memimpin 20 kapal. Namun dengan kecerdikannya, Barbarossa memecah armadanya ke 3 arah, menjebak pasukan Andrea Doria di tengah untuk kemudian membombardir armada Andrea Doria habis-habisan. Andrea Doria dan armada lautnya pun lari dalam pertempuran. Kalau begitu, Khairuddin tidak mengejarnya karena Khairuddin tidak menginginkan peperangan di laut lepas. Mengingat kapal-kapal Spanyol memiliki peralatan senjata yang lebih canggih ya. Kemudian apalagi ia hanya memimpin 20 kapal saja. 3 tahun kemudian pasukan salib gabungan Spanyol dan Genoa menyerang kembali Aljazair
Aljazair dengan 200 kapal. Nah, mereka sengaja melancarkan serangan di luar musim berlayar untuk menghindari pertemuan dengan pasukan Barbarossa. Rakyat Aljazair di bawah komando Hasan Aga berjuang sekuat tenaga untuk mempertahankan Aljazair. Charles V dan Andrea Doria yang memimpin serangan tak mengira bahwa pertahanan dan strategi perang Hasan Aga sangatlah matang, sehingga armadanya pun kacau balau. Ketika itu pula tiba-tiba badai yang sangat dahsyat menerpa laut Mediterania. Andrea Doria dan Charles V berhasil selamat dan kembali ke negerinya dengan kekalahan yang sangat pahit. Tahun 1565 dalam usia senja, Khairuddin Barbarossa memimpin pasukan untuk merebut Malta dari tangan Knight of Saint John. Namun dalam pertempuran itu Khairuddin gugur dan beliau dimakamkan di Istanbul. Hingga kini makam tersebut masih terawat untuk menjadi bukti kepahlawanan Khairuddin alias Barbarossa yang namanya masih ditakuti oleh Eropa hingga zaman sekarang. Nah, jadi itulah cerita si Barbarossa versi sejarah yang sebenarnya ya. Menurut gue ini bukan main-main sih, soalnya sampai dibuatkan monumen atau patung sebagai mengenang jasa-jasa beliau ya. Ya kalian tahu sendirilah kalau propaganda itu efeknya seperti apa ya. Malah gua juga sebenarnya nonton juga Pirates of Caribbean. Gua juga menikmati filmnya ya, tapi ya gua di sini sekali lagi mencoba untuk menggali sejarah yang sebenarnya ya. Terus yang ngasih nama Barbarossa juga kan dari orang-orang Eropa yang mengakui kekuatannya ya kan. Oke, thanks banget yang udah nonton. Silahkan like apabila suka dan dislike apabila tidak suka, nggak apa-apa. Support terus channel ini dengan cara like, share dan juga subscribe, karena support kalian itu sangat berarti sekali untuk perkembangan channel ini agar kita juga semakin semangat upload videonya ya. Oke, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.